Halo semua, nama saya Juan Daniel. Saya dari kelas 12 IPSC, saya absen 15 dan saya kali ini akan membahas materi tentang apartheid. Apartheid adalah pemisahan ras kulit hitam dan kulit putih yang dimana orang kulit putih mendapatkan kualitas hidup yang lebih memadai seperti kebebasan berpolitik dan akses pendidikan yang lebih baik. Ide kebijakan ini dibuat oleh koloni Belanda pada tahun 1652. Yang awalnya koloni Belanda membawa budak dari negara Malaysia, Indonesia, India, dan Afrika Timur dan mendirikan permukiman yang disebut Boer. Di tanah kekuasaan Afrika pada tahun 1755, Belanda menemukan batuan mineral yang berharga seperti emas dan berlian. Inggris mengetahui bahwa di tanah Afrika terdapat emas dan berlian. Masyarakat Inggris bermigrasi ke Afrika dengan niat atau tujuan untuk merebut kendali atas Cape of Town yang didirikan oleh Belanda. Karena hal tersebut, lahirlah perang antara koloni Belanda dan Inggris yang dinamai Perang Anglo-Boer I di tahun 1880 sampai 1881 dan Perang Anglo-Boer kedua dari tahun 1899 sampai 1902. Dari hasil perang tersebut dibuatnya perjanjian damai yang dimana kaum Boer kehilangan kekuasaan terhadap tanah Afrika Selatan dan Inggris mempertahankan dominasinya. Kemudian Inggris menghapus sistem perbudakan yang dilakukan oleh Belanda. Sekitar tahun 1920, pemerintah gabungan Inggris dan kaum Boer mengesahkan undang-undang tegas yang memisahkan orang Afrika berkulit hitam dan berkulit putih. Orang kulit hitam dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah untuk bekerja di perkebunan orang kulit putih. Pada saat kepemimpinan Daniel F. Malan pada tahun 1948, apartheid resmi diberlakukan. Di tahun pertama kepemimpinan Daniel F. Malan, orang kulit hitam dan orang Asia diusir dari permukiman mereka dan mereka kehilangan hak politik dan hak kewarganegaraan. Singkat cerita, orang kulit putih mulai menyadari bahwa mereka kekurangan tenaga kerja yang murah. Karena tenaga kerja yang murah hanya berasal dari orang kulit hitam yang mereka sudah singkirkan. Kemudian orang kulit putih memperbolehkan orang kulit hitam kembali kemudian mengeluarkan undang-undang yang membuat kesenjangan antara kaum kulit hitam dan kaum kulit putih. Ketika Hendrik Verwoerd menjadi Perdana Menteri pada tahun 1958, ia mengesahkan undang-undang yang dimana seluruh masyarakat yang berkulit hitam dikumpulkan di suatu wilayah kecil yang dimana mereka diberikan kebebasan hak politik dan hak kewarganegaraan. Akan tetapi bukan hak kewarganegaraan Afrika Selatan, melainkan memang sudah dirancang sebagai negara merdeka bagi orang kulit hitam. Di sana diperlakukan pajak untuk kepentingan infrastruktur dan berbagai kepentingan kemerdekaan di tanah yang sudah dirancang bagi kaum kulit hitam. Akan tetapi sekitar 87% tanah Afrika dikuasai oleh kaum kulit putih. Beberapa orang kulit hitam yang bekerja di tanah orang kulit putih dilarang membawa keluarga mereka untuk bekerja di sana. Hal ini dilakukan untuk membatasi populasi orang kulit hitam di tanah orang kulit putih. Orang yang bekerja di tanah kulit putih harus mempunyai buku izin untuk bekerja. Mereka yang tidak mempunyai buku izin bekerja akan dijebloskan penjara dan disiksa.
Setelah itu muncullah sebuah organisasi yang bernama ANC atau African National Congress yang memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam secara damai dan tanpa kekerasan. Pada awal 1955, ANC mengirim sukarelawan untuk menyerap aspirasi dari seluruh penduduk Afrika di kota dan di daerahnya, yang intinya menuntut keadilan bagi kaum kulit hitam yang disatukan di Piagam Pembebasan yang disahkan pada Kongres Rakyat Kliptown pada 19 Juni tahun 1955. Pada April 1959, pecahan ANC yaitu PAC melakukan kampanye pertama mereka yang berbuntut pembunuhan massal yang dilakukan oleh pemerintah, menewaskan 69 orang, dan kemudian pada tahun 1960 ANC dan PAC dilarang pemerintah untuk berjalan. Dan juga pemimpin ANC yaitu Nelson Mandela ditahan tanpa sidang pada tahun 1962 yang pada akhirnya dibebaskan pada tahun 1990. Pada saat Nelson Mandela ditangkap, ANC dan PAC membentuk organisasi militer. Praktek apartheid mulai menyebar di dunia internasional, mulai menyadari terdapat praktik kejam yang dilakukan di Afrika Selatan, dan akhirnya Perdana Menteri Afrika Selatan memutuskan untuk keluar dari PBB karena sudah dikecam oleh dunia internasional, dan juga ia memutuskan keluar dari Persemakmuran Inggris. Kemudian pada tahun 1983, 600 organisasi di Afrika Selatan bersatu menolak kebijakan apartheid, yang kemudian pemerintah Afrika Selatan mengerahkan 5.000 tentara untuk menangkap dan menyiksa warga yang memberontak apartheid. Negara asing yang mengetahui adanya kekejaman dan pembantaian itu, mereka pun menarik perdagangan bisnis dan menghapus investasi mereka, yang menyebabkan negara Afrika mengalami inflasi dan krisis ekonomi menjelang 1980. Dan pada tahun 1989, Hendrik William menjabat sebagai Perdana Menteri dan membebaskan tahanan politik kulit hitam yang memberontak apartheid. Kemudian pada tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan dan apartheid dihapuskan. Namun ketegangan masih berlanjut hingga pada tahun 1993, 10.000 warga Afrika tewas. Dan akhirnya pada 1994, apartheid resmi dihapuskan. Ketika Hendrik Verwoerd, ini bacanya apa, Len? Ver apa nih? Verwoerd. Terus ejaannya? Verwoerd. Verwoerd. Verwoerd, betul lah tadi. Nih, potong yang tadi tuh.